Dunia saat ini dipenuhi dengan plastik. Hampir semua barang yang kita gunakan terbuat dari plastik. Mulai dari botol air mineral di tangan, kantong belanjaan di supermarket, helm yang melindungi kepala kita saat berkendara, bahkan ponsel yang kini begitu lekat dalam genggaman. Plastik ada di mana-mana. Kita menggunakannya setiap hari. Begitu akrab, begitu dekat. Namun, seberapa sering kita bertanya, siapa yang pertama kali menciptakannya, dan untuk apa ia diciptakan? Bagaimana sesuatu yang dahulu dianggap revolusioner, kini justru menjadi ancaman terbesar bagi bumi kita. Kisah plastik dimulai bukan dari niat menciptakan sampah, tetapi dari keinginan menyelamatkan alam. Sungguh ironis, bukan? Dimulai pada pertengahan abad ke-19. Saat itu, kebutuhan akan bahan alternatif yang murah dan serbaguna semakin mendesak. Pada tahun 1855, seorang ilmuwan bernama Alexander Parkes memperkenalkan bahan yang disebut Parkesain pada pameran internasional di London. Parkesain yang dibuat dari selulosa merupakan plastik sintetis pertama yang dapat dibentuk ketika dipanaskan dan mempertahankan bentuknya saat dingin. Penemuan ini membuka jalan bagi revolusi bahan baru yang kita kenal sebagai plastik. Tak lama setelah itu, pada tahun 1869, John Wesley Hyatt mengembangkan seluloid sebagai upaya mencari alternatif untuk menggantikan gading gajah dalam pembuatan bola biliar. Saat itu, gading adalah bahan utama dalam berbagai barang mewah. Perburuan gajah pun meningkat pesat. Populasi mereka menurun drastis. Ia lalu bereksperimen dengan selulosa dari kapas dan mencampurnya dengan kamper. Hasilnya, sebuah bahan baru yang fleksibel, ringan, tetapi kuat. Seluloid nama bahan tersebut. Lahir sebagai alternatif ramah lingkungan pertama menyelamatkan gajah dari kepunahan. Namun, itu baru permulaan. Tahun 1907, seorang kimiawan asal Belgia bernama Leo Baekeland menciptakan bahan yang benar-benar sintetik, terbuat dari seluloid yang masih berbasis tumbuhan. Ia menamai bahan temuannya sebagai Bakelite, plastik pertama di dunia. Tidak mudah meleleh, bisa dibentuk menjadi bahan berbagai bentuk, dan yang terpenting murah. Plastik pun mengubah dunia. Dari keajaiban berubah menjadi kecanduan. Ketika Perang Dunia II pecah, plastik semakin menunjukkan kegunaannya. Nilon menggantikan sutra dalam pembuatan parasut. Bahkan banyak alat medis berkandung pada plastik. Setelah perang, plastik tak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga budaya. Pada tahun 1950-an, dimulailah era emas plastik. Industri mulai memproduksinya dalam skala besar. Kantong plastik menggantikan kertas, botol plastik menggantikan kaca. Semua terasa lebih praktis, lebih murah, lebih efisien. Orang-orang mulai terbiasa dengan plastik. Begitu terbiasanya hingga kita lupa plastik tidak hilang begitu saja. Mungkin menurut kita, membuang satu botol plastik sembarangan terlihat remeh, seolah tak berdampak besar. Tapi bayangkan, jika ada 1 juta orang yang melakukan hal yang sama. Itu berarti ada 1 juta botol plastik masuk ke lingkungan setiap harinya. Dalam sebulan, 30 juta botol plastik yang berakhir di sungai, selokan, dan laut kita. Dan disinilah masalah dimulai. Dilema yang menghantui. Kita hidup di dunia yang kecanduan plastik. Data menunjukkan bahwa sejak 1950, lebih dari 9 miliar ton plastik telah diproduksi. Hanya 9% yang berhasil didaur ulang. Sisanya mengendap di tanah, mengapung di lautan, terurai menjadi mikroplastik yang kini ditemukan di tubuh ikan, hewan, bahkan manusia. Paru-paru kita menghirup partikel plastik
Air yang kita minum mengandung cicak plastik. Darah kita sudah tercemar olehnya. Plastik yang dulunya menyelamatkan, kini perlahan membunuh. Dan yang lebih menyedihkan, dunia belum bisa benar-benar melepaskan diri dari plastik. Bisakah kita membayangkan rumah sakit tanpa plastik? Tanpa selang infus? Tanpa alat medis steril? Tanpa kantong darah yang menjaga nyawa? Bisakah kita membayangkan industri makanan tanpa plastik? Tanpa kemasan yang menjaga makanan tetap segar? Tanpa botol air minum, tanpa sendok dan garpu sekali pakai? Plastik adalah paradoks. Ia adalah penyelamat dan perusak. Ia adalah revolusi dan bencana. Apa yang bisa kita lakukan? Kini dunia berpacu dengan waktu. Kita berusaha menemukan solusi sebelum terlambat. Para ilmuwan mengembangkan plastik ramah lingkungan yang bisa terurai lebih cepat. Beberapa negara telah melarang penggunaan plastik sekali pakai. Kesadaran mulai tumbuh. Namun cukupkah itu? Kita bisa menyalahkan industri, kita bisa mengkritik pemerintah, tapi bukankah kita juga punya peran? Setiap kali kita memilih plastik sekali pakai, kita ikut menambah beban bumi. Setiap kali kita membuang sampah sembarangan, kita ikut memperparah masalah. Mungkin solusinya bukan sekadar melarang plastik, tetapi menggunakan plastik dengan bijak. Plastik bukan musuh, ia hanya butuh pengelolaan yang lebih baik. Karena jika tidak, kita akan terus tenggelam dalam lautan plastik. Sebuah warisan yang mungkin tidak akan pernah kita hapus oleh generasi kita. Plastik adalah kisah tentang ambisi manusia yang berujung pada dilema. Kisah yang belum menemukan akhir. Dan kini, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan plastik mengendalikan dunia? Atau kita yang mengendalikan plastik? Sekian, terima kasih.